Halo teman-teman semua. Wah, kembali lagi nih dengan saya Daniel Simpson, salah satu mahasiswa aktif di Unika Atmajaya. Dalam video kali ini saya akan membuat satu alat peraga yang bernama spektroskop. Spektroskop adalah alat peraga yang bisa membantu kita dalam mempelajari dan memahami salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya kita dapat ambil contoh, yaitu berupa terjadinya pelangi. Pelangi merupakan berasal dari cahaya matahari yang diuraikan melalui titik-titik air yang ada di awan, sehingga akan tertampak warna-warna seperti merah, jingga, biru, atau kita kenal dengan warna-warna pelangi Magiku Hibiniu. Nah, penasaran bagaimana sih cara membuat dan cara kerja dari alat peraga spektroskop ini? Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat alat peraga spektroskop. Yang pertama itu ada busur. Ini teman-teman, ada busur. Yang kedua ada CD bekas. Ini bekas. Yang ketiga ada lakban hitam. Yang keempat ada pulpen. Yang kelima ada kartus bekas. Yang berikutnya ada penggaris. Dan terakhir ada gunting. Itulah alat dan bahan yang akan kita pakai dan gunakan dalam membuat alat peraga spektroskop. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatan dalam membuat alat peraga spektroskop. Langkah pertama, kita akan membuat lubang di sini, di bagian atas ya. Ini. Nah, sekarang saya akan memberi penanda untuk bikin lubang kita. Saya akan membuat sebesar 1 cm dari sudut ke sudut ya, dari tepian 1 cm dan dari sudut ke sudut. Dan saya dapat di sini. Teman-teman, kalau kelihatan tanda hitam ini bisa diliputi atas ataupun bawah. Nah, sekarang kita akan membuat lubang berupa kotak dengan ukuran 2 x 2 cm. Nah, ini saya berikan perhatian. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan memotongnya menggunakan gunting. Nah, teman-teman, berikut ini hasil potongannya ya, 2 x 2 cm. Nah, langkah ketiga, sekarang saya akan memotong bagian ini yang menghalangi dari jendela penglihatan kita. Ini kan jalan itu, kan? Nah, sekarang kita potong bagiannya menggunakan gunting. Sudah tidak ada penghalang dan bisa kita melihat langsung ke dalam box. Langkah berikutnya, langkah 4, kita akan membuat tempat untuk CD-nya. Yang kita butuhkan adalah busur dan juga pulpen.
saya tunjukkan. Nah teman-teman, sekarang untuk tempat CD-nya saya akan menggunakan busur dan kardus. Nah di sini saya akan mengambil sudut di antara 30 atau 60. Nah saya akan memilih di sudut 60. Teman-teman, sudut 60 dari sini ada di sini. Saya beri tanda. Nah ini jika ukuran kardus kalian adalah ukuran kecil. Nah kalau kalian mempunyai kardus yang lebih besar dari ukurannya saya, kalian bisa memakai sudut 30 atau 40. Nah untuk membuat sudut kita harus membuatnya di depan dan juga di belakang. Nah teman-teman, setelah teman-teman menandakannya dengan pulpen seperti ini dengan sudut 60 derajat bagian depan dan bagian belakang seperti ini, berikutnya kita akan memotongnya menggunakan gunting. Nah, ini tandanya tadi, kita ikuti saja dari ujung. Sisi depan sudah, nah di belakangnya. Sudah. Nanti ini berikutnya kita akan meletakkan CD. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membuat lubang kecil sebagai lubang masuknya cahaya yang berlawanan dari tempat akses, yaitu di sini. Nah, oleh karena tadi kita sudah membuat tempat ini, jadi kita harus mengukurnya tingginya berapa. Nah di sini saya mendapatkan 4 cm. Jadi nantinya saya tidak boleh membuat lubang kecil itu melebihi dari 4 cm, harus di sekitar antara 0 sampai 1 cm. Saya akan memilih di angka 2 cm. Teman-teman, nah lubang kecil ini saya akan membuat persegi kecil dengan ukuran 1 mm kali 2 mm. Nah teman-teman, bentuk persegi panjangnya seperti ini, lihat, pas di tengah-tengah ini. Berikutnya kita akan mengguntingnya. Mari kita lihat. Nah teman-teman, tadi kita sudah memberikan lubang kecil. Nah langkah terakhir kita akan menutupi semua tempat kosong seperti ini, yang lubang-lubang ini, dan juga ini bagian penyangga CD menggunakan label hitam, dan juga termasuk ini lubang pengunci menggunakan ini selotip hitam agar cahaya yang didapat
sedikit, jadi akan terlihat hasilnya akan terlihat lebih jelas jika kita melihat melalui jendela pengamatan. Nah teman-teman, jadi saya sudah memberikan selotip hitam pada di setiap pinggir ini teman-teman, seperti ini. Dan juga saya juga memberikannya di sini. Kenapa saya memberikannya pas lubang pada cahaya masuk? Karena saya ingin menampilkan cahaya yang dapat diuraikan itu dapat terlihat jelas ketika kita melihat bersama di sini, di jendela penglihatan kita. Nah, jadi saya akan menutupnya sedikit saja. Dan seperti ini, saya menutupnya ini agar cahaya yang masuk sini semakin sedikit agar gambar yang kita dapat peroleh itu terlihat jelas dari jendela pengamatan kita. Nah, berikut adalah beberapa foto yang telah saya ambil dan saya menggunakan ini stetoskop yang bukan saya. Ketika saya mengamati cahaya matahari pada sore hari dan juga lampu pada kamar saya. Berikut gambarnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara penggunaan spektroskop. Yang pertama, kita harus mengarahkan lubang kecil pada suatu cahaya datang. Kedua, cahaya akan masuk dan diteruskan kepada permukaan CD. Mulai permukaan CD, cahaya yang akan datang akan diuraikan menjadi beberapa warna. Langkah ketiga, lihat pada jendela pengamat untuk melihat hasil dari penguraian melalui permukaan CD. Selain dalam memahami materi tentang penguraian cahaya, spektroskop juga dapat membantu siswa dalam melakukan pengukuran besar sudut menggunakan busur. Nah, berikut langkah-langkah dalam mengukur sudut menggunakan busur derajat. Pertama, kita letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Kedua, intikan atau tindihkan garis dasar sudut dengan salah satu kaki sudut. Ketiga, lihat garis dasar sudut yang menunjukkan angka 0 derajat. Lalu, angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut akan menunjukkan ukuran besar satu sudut. Demikianlah video kali ini dalam pembuatan alat spektroskop untuk kita sendiri. Nah, dalam ini kita akan mempelajari mengenai satu sifat cahaya, yaitu cahaya berwarna. Dan juga alat dan bahan yang kita gunakan tadi itu adalah alat yang sangat mudah kita temukan di dalam rumah. CD bekas, selotip hitam, penggaris, gunting dan sebagainya. Nah, demikianlah video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu anak-anak semua dalam memahami apa itu penguraian cahaya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada satu kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Bye-bye.